Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Present FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Present FX. Kemudian seperti biasa teman-teman, hari ini mari kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan. Dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga bagi kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan keuangan dan persoalan ekonomi, mari kita hari ini juga bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama Picoin dengan follower sekitar 17.000 follower. Ini berbicara tentang kekhawatiran, kemudian ekspresi ketidakpuasan di dalam fase mainnet tertutup yang dialami oleh para pionir teman-teman. Namun kalau kita lihat di sini kita akan membahas bagaimana strategi meningkatkan kontribusi bisnis pada ekosistem Pi selama masa mainnet tertutup ini teman-teman. Di dalam perkembangan ekosistem kripto terutama Bitcoin ini terdapat kekhawatiran yang meningkat dan ekspresi ketidakpuasan tentang durasi yang terus berlanjut dari mainnet tertutup teman-teman. Jadi kita tahu bahwa sampai hari ini belum ada tanda-tanda untuk open mainnet sehingga banyak kekhawatiran dan juga ekspresi ketidakpuasan di kalangan pionir. Jadi dalam video ini kita akan membahas strategi konkret bagi para peserta dalam ekosistem Pi yang ingin tetap berkontribusi pada masa mainnet tertutup yang panjang ini teman-teman. Kita tahu bahwa Pi Network ini masih berada dalam tahapan mainnet tertutup. Ini menciptakan ketidakpastian akan nilai real dari koin Pi teman-teman. Oleh karena itu penting bagi peserta ekosistem Pi untuk mengadopsi strategi yang bijaksana selama periode ini. Jadi kalau kita lihat di tulisan ini teman-teman, ada dua strategi yang dapat dipertimbangkan di dalam menghadapi masa mainnet tertutup ini teman-teman. Jadi ini adalah pendapat yang dilontarkan oleh akun yang bernama Picoin. Nanti bagi teman-teman yang ingin berpendapat lain, apakah sepakat dengan kalimat yang ada di pendapat ini atau tidak sepakat, silakan komen di kolom komentar teman-teman. Jadi ini adalah bagaimana kita berkontribusi terhadap Pi Network, terhadap ekosistem Pi Network, terutama yang menggeluti dunia bisnis dan transaksi. Dan ini bagaimana cara kita menyikapi bisnis di dalam fase mainnet tertutup ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini yang pertama adalah limiting number of customer. Jadi pembatasan jumlah pelanggan per hari teman-teman. Meskipun periode mainnet tertutup masih berlanjut, penting bagi dunia bisnis untuk hanya melayani pelanggan sesuai dengan kapasitas model bisnis masing-masing. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada pendapat dia menyarankan agar para pelaku bisnis Bitcoin menerima jumlah pelanggan itu dibatasi teman-teman. Jadi hanya menerima pelanggan yang dapat dikelola dengan mempertimbangkan kewajiban keuangan sehari-hari. Jadi dengan menerima pionir dalam jumlah yang wajar, kontribusi pada ekosistem Pi dapat tetap berlanjut tanpa mengorbankan penjualan harian teman-teman. Jadi ini kalau saya lihat, beliau ini menyarankan bagi yang menerima pembayaran dengan koin Pi, apabila bisnisnya ingin tetap berlanjut, maka misalkan kita katakanlah kita menjual barang 100 kilo gitu teman-teman, itu kita mungkin hanya kita jual 5 kilo atau berapa kilo yang hanya bisa diterima dengan menggunakan Bitcoin. Jadi jangan semuanya membayar menggunakan Bitcoin teman-teman, karena dikhawatirkan nanti bisnis tidak akan berjalan, karena kita tahu bahwa sampai hari ini belum ada harga pasti
karena masih dalam tahapan mainnya tertutup. Setiap negara itu harganya berbeda-beda, teman-teman. Bahkan bukan hanya negara, di Indonesia saja setiap wilayah mungkin penerapan harganya berbeda-beda. Ada yang menerapkan global continuous value, bahkan ada juga yang menerapkan harga di pasar gelap, teman-teman. Kemudian saran beliau yang kedua yaitu strategic transaction. Ini berbicara tentang transaksi strategis, teman-teman. Jadi dia menyarankan untuk mempertimbangkan jumlah Bitcoin yang dimiliki dan sirkulasi Bitcoin di pasar, teman-teman. Ini artinya strategi transaksi yang berarti dapat memberikan dorongan untuk menjaga proses bisnis selama periode mainnet tertutup. Jadi meskipun tidak dapat mengkonversi Bitcoin menjadi uang fiat, terlibat dalam transaksi yang menghasilkan jumlah Bitcoin yang substansial, ini dapat menjadi kunci untuk kelangsungan bisnis, teman-teman. Ini kalau saya lihat, ini biasanya akan dipakai oleh tukang serok, teman-teman. Jadi menjual barang dengan harga, katakanlah dia tidak memakai global continuous value. Namun kalau menurut saya, bagi teman-teman yang bisnis ya silakan menerapkan strategi masing-masing. Ini hanya saran dari akun yang bernama CryptoCoin P atau Bitcoin ini. Jadi dia menerapkan pertama membatasi jumlah pelanggan, kemudian melakukan transaksi strategis, artinya bagaimana kita menjual barang tapi dapat menghasilkan koin P dalam jumlah besar. Nah ini kan sebenarnya kalau kita bahas, ini sebenarnya bahasa tukang serok, teman-teman. Tapi semua kebijakan untuk mengatur manajemen keuangan dan bisnis Anda dengan menggunakan koin P maupun uang fiat itu silakan teman-teman berimprovisasi. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman, intinya bahwa bagi para pelaku bisnis yang merasa ragu atau tidak yakin dengan adanya mainnet tertutup ini ada saran praktis. Jadi pertimbangkan untuk melayani hanya satu pionir per hari dan tetap memberikan kontribusi yang signifikan. Jadi kalau kita lihat di tulisannya ini, ada saran praktis kalau bagi yang masih ragu terhadap ketidakpastian nilai dari P, ini dipersilakan hanya layani satu pionir per hari. Jadi misalkan kita menerima pembayaran dengan koin P, maka kita hanya bisa menerima pembayaran dari satu pionir dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan bisnis kita. Jadi misalkan kita jual gorengan, teman-teman. Kalau kita misalkan menerima pembayaran dengan koin P, maka otomatis kita tidak bisa memutar uang lagi, teman-teman. Besok tidak bisa jualan karena tidak ada penghasilan dari uang fiat. Jadi mungkin maksud beliau di sini, selama masa mainnya tertutup ini, di mana nilai koin P belum pasti karena belum bisa ditukar dengan uang fiat, maka terimalah pembeli itu hanya satu pionir per hari. Jadi misalkan kita jual gorengan, ya berarti hanya satu orang dalam hari itu yang bisa membeli dengan koin P. Sementara yang lainnya silakan membayar dengan uang fiat, teman-teman. Ya inilah strategi bisnis yang ditawarkan oleh Bitcoin ini agar kita tetap bisa berkontribusi terhadap ekosistem P, karena kontribusi sekecil apapun itu berarti dalam ekosistem ini, teman-teman. Namun juga dengan tidak mengorbankan untuk kehidupan kita, keseharian kita, dan juga dagangan atau bisnis kita, teman-teman. Untuk saran-saran seperti ini silakan teman-teman komen di kolom komentar, baik pro dan kontra. Silakan meluapkan isi hati dan perasaannya di kolom komentar yang ada di video ini. Sekian dari saya, tetap semangat klik petir, jangan lupa diseruput kopinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.